rekan-rekan media. Jadi apa yang dipertanyakan tadi, saya ingin menyampaikan bahwa memang perihal kejadian yang Muara Rapak kemarin itu saya selaku pribadi prihatin dan turut berbelasungkawa atas kejadian kemarin sehingga menimbulkan korban jiwa. Kita mendoakan mudah-mudahan yang meninggal diterima di Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang sementara terbaring di rumah sakit karena peristiwa kemarin juga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin itu, kalau saya melihat kejadian itu kan kejadian yang sudah berulang kali gitu, dan terjadi di Muara Rapak pada khususnya. Sehingga kalau disampaikan tadi perihal yang dimuat itu bahan kimia atau kapur pembersih air, memang kalau dari sisi kami, memang saya juga menjual barang itu karena kita bergerak di bidang kimia dari dulu. Nah, cuman barang kemarin itu bukan barang dari kami, ya bukan barang dari kami. Walaupun mungkin sekarang diidentikan itu karena usaha kami selama ini di bahan kimia, sehingga bisa jadi orang menganggap itu, tapi yang kemarin itu bukan. Kalau dari sisi kami selama ini yang bergerak di pengadaan bahan kimia, transportirnya itu benar-benar kita perhatikan benar, harus ada izin khusus. Nah, ada izin khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu ada namanya izin pengangkutan bahan berbahaya dan beracun. Nah, itu. Jadi kita kebetulan punya itu, dan salah satu bentuk atau kendaraan yang berizin itu lengkap. Di mobilnya itu harus ada lengkap tanda-tanda safety-nya, kemudian perusahaannya, kontak person kontaknya itu lengkap di situ. Ya, artinya ya mudah-mudahan dan kondisi ini jadi perhatian untuk bagaimana penyelesaiannya secara permanen. Ya mungkin kita patut bersyukur karena pemerintah kota kita cepat tanggap dan mengambil aksi sikap untuk bagaimana meminimalkan masalah ini terjadi. Sekarang memang harus yang paling utama itu kan keselamatan. Keselamatan manusia itu kan pasti lebih diutamakan. Tinggal pasti kan ada kebijakan yang sifatnya sementara dan ada yang permanen gitu. Kalau saya dengar kemarin kan kebijakannya itu, keputusan dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota adalah bahwa mobilisasi yang menyangkut masalah kontainer atau muatan yang 20 ton ke atas, yang 10 roda itu hanya bisa masuk kota jam 10 sampai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Kalau toh memang semua disepakati, artinya semua yang terkait ikut menyepakati, berarti kan roda ekonomi terpengaruh. Karena tidak bisa dipungkiri, rata-rata barang-barang 9 bahan pokok itu kan bangunan apa semua itu kan dikirim pakai kontainer. Ya, tinggal mungkin teknisnya adalah biaya yang muncul kan. Tinggal itu tadi, tinggal bagaimana keputusan diambil ini benar-benar bisa diterima oleh semua. Ya, kalau kita lihat kan salah satu opsinya itu kan flyover itu supaya mengurangi, tapi sekali lagi perlu kajian lagi apakah dengan flyover ini benar-benar sudah tidak akan menimbulkan masalah, ataukah nanti kita menyelesaikan itu muncul masalah lain kan. Itu pasti akan dievaluasi. Tapi sekarang ini kan untuk sementara ini kan untuk menunggu flyover kan tidak mungkin 1 tahun selesai, betul kan? Pasti kan harus ada langkah-langkah konkret dulu untuk sekarang ini apa. Kalau saya melihat aturan sudah ada, udah bagus, tinggal pengawasan dulu.